Ignatius dari Antioquia, dia menuliskan perjalanan ke Roma, tetapi dia 107 dan dia kirim ke Smyrna tentang di mana ada uskup, di mana ada jemaat, di mana ada itu gereja, di situ ada, di mana ada gereja di situ ada uskup, dan di mana ada Yesus Kristus disitulah gereja Katolik. Jadi pertama kali dipanggil Kristen di mana? Di Antioquia. Silakan Sidaurux. Kisah 11 ayat 26, 27. Halo. Saya bacakan Romo. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari pengikutnya Kristus. Pengikut Kristus. Iya. Setelah bagaimana mungkin kalau Petrus katakan kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, Petrus sendiri, Petrus ini masa sih di situ Protestan atau Ortodoks Timur. Di situ semua gereja waktu itu hanya satu. Namanya ada satu istilah namanya nama saya Kristen, nama panggilan saya Katolik. Jadi Kristen Katolik. Sejak awal mula. Mana Ortodoks yang gonggong-gonggong itu? Nama taruh Ortodoks itu setelah Sisma. Sekitar tahun 1000 berapa ya baru dinamakan Ortodoks. Contoh kecil. Iya. 154. Ya, Sisma tidak 1054 itu skismanya. Iya. Tapi dikatakan Ortodoks itu setelah 1100 berapa? Bukan langsung disebut Ortodoks pada saat itu ya, teman-teman. Hanya dikatakan gitu. Gereja Timur. Ya. Ortodoks itu nama yang setelah itu, setelah skisma dulu. Coba teman-teman baca. Skismanya 1054 tetapi nama untuk nama menamakan bahwa itu Ortodoks itu kemudian ya. Dari kata orto dan doxa, ajaran lurus, oke? Jadi doxa ajaran, orto lurus. Nah, jadi ortodoks artinya ajaran lurus dalam pengertian itu. Ajaran sebenarnya atau ajaran lurus urusan mereka. Lalu pertanyaan kita, kenapa Ortodoks tidak bisa buat konsili lagi? Mereka bertahan sampai hanya dengan 7 konsili ekumenis. Kan kita harus bertanya. Karena di semua konsili omong tentang Roma sebagai primus inter pares. Mereka tidak bisa membuat sebuah konsili tanpa otorisasi atau Roma mensahkan. Coba dari segi konsili, tanya teman-teman Ortodoks tuh, tanya Goi, berapa konsili setelah itu? Tidak ada lagi. Bagaimana antara 14 patriarkat, lalu sekarang patriarkat Moskow dan patriarkat Ukraina, bagaimana? Karena perang ini nanti posisi mereka bagaimana nanti? Susah. Kenapa mereka tidak ada dari 14 Ortodoks, cabang Ortodoks, Ortodoks ini? Bagaimana mereka menggabungkan dan memilih satu paus? Tidak bisa. Satu sih yang mereka harus akui, paus itu dipilih sendiri yang pertama oleh Yesus, kepada Petrus, dan situ mereka hanya lanjutkan saja dalam suksesi apostol. Lalu mereka, iya, saya bilang Ortodoks, oke lah, kalau kita mau dalam pengertian belas kasih, didirikan oleh Andreas, tapi harus periksa dulu. Andreas tidak pernah berada di Konstantinopel. Dan kuburnya Andreas dijaga oleh gereja Katolik di Roma, di Amafli. Katedral Amafli, Italia. Jadi mereka harus minta kembali Rasul Andreas punya jasadnya harus dibawa kembali ke sana kalau begitu. Apakah Roma akan mengizinkan itu? Emlut, Roma akan mengizinkan Andreas dibawa ke sana? itu tidak, Romo. Waktu Sakea namanya penyerangan pengosongan Roma tahun 6 Mei 1527 oleh Carlos V yang menyertai itu adalah
serdadunya Luther. Itu pembantian ngeri ya teman-teman, saudara-saudari. Koalisi antara Spanyol, koalisi antara Inggris dan semuanya itu sampai Italia menyerang Roma loh. Karena itu serdadu Swiss itu sangat penting pada saat itu. Dari 189 hanya tinggal 46 atau 40 berapa yang hidup saja. Karena membela paus dalam semuanya itu. Pertempuran yang tidak seimbang. Karena itu Roma pada saat itu dari 55.000 penduduk Roma hanya tinggal 19.000. Pembantian ngeri sekali. Suster-suster, perempuan-perempuan, suster-suster itu diperkosa, lalu kemaluannya ditikam dengan tombak dan dibuang ke sungai. Kepalanya Rasul Andres dan Rasul Yohanes dimain-main di jalan-jalan, dijadikan ejek-ejekan. Siapa waktu itu dari Ortodoks yang datang untuk bela? Kalau itu adalah gereja mula-mula yang sebenarnya. Kalau saudaranya Andres yang mendirikan Roma lagi dalam kesakitan, apakah Ortodoks datang bantu? Kalau dia adalah gereja mula-mula yang dipercayakan Tuhan, ataukah dipercayakan Andres atau dipercayakan kepada Petrus kunci itu? Dan sakrelegi ketika serdadu Carlos V dan Inquisisi Protestan, salah satu Inquisisi Protestan itu adalah Sakea atau pengosongan Roma 6 Mei, itu 8 hari ya, 6 Mei 1527. Luther bersama dengan serdadunya prajuritnya Carlos V menyerang mengosongkan semua barang-barang dalam gereja-gereja dan menjadikan basilika dan gereja yang lain sebagai tempat mabuk, minum dan pelacuran. Apakah itu sejarah diungkapkan oleh Protestantisme? Tidak. Jadi jangan asal bunyi Protestan-Protestan yang tidak tahu sejarah itu. Inquisisi Protestan itu mengerikan pembunuhannya itu. Sedangkan Inquisisi Kekatolikan dalam pengertian Spanyol, dalam pengertian itu adalah membawa orang kepada pengadilan. Itu siksanya seperti apa? Buat siara. Siksanya seperti apa yang Katolik? Oke, sisanya supaya jangan makan ini beberapa hari. Itu siksa yang sederhana saja. Bukan yang Inquisisi Protestan, pembantian, pembunuhan. Masih ingat Calvin melawan kepada Luther, dia suruh pembunuhan kepada Anabaptis, kaum Anabaptis pada saat itu. Saya tidak mau bongkar Inquisisi Protestan, itu menyakitkan gereja Katolik, tetapi gereja Katolik itu penuh pengampunan. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, kita kembali kepada pertanyaan dari M. Lut tadi. Oke, bagaimana dengan gereja mula-mula? Apakah Ortodoks? Coba tunjukkan satu dari Ortodoks yang mengatakan bahwa gereja mula-mula adalah Ortodoks dengan ayatnya. Dan bagaimana Petrus sendiri mengatakan bahwa ketika kamu menderita sebagai orang Kristen, apakah ini Petrus mengatakan bahwa ketika kalian menderita sebagai Ortodoks Timur? M. Lut? Kalau dia dari Roma menulis itu, apakah dia katakan itu sebagai paus atau sebagai pemimpin Ortodoks Timur? M. Lut, engkau jawab dulu. Sebagai pemimpin gereja Katolik. Paris. Oke, kira-kira seperti itu M. Lut pertanyaanmu. Tidak ada satu bukti biblis pun mengatakan bahwa itu Ortodoks. Kalau begitu, kalau bilang Ortodoks, Konstantin sudah hilang juga pada saat itu, tinggal Roma saja yang belum hilang. Sampai Petrus sendiri, 1 Petrus 4 ayat 16, dia bilang kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, ini referensinya Ortodoks, M. Lut, ini referensinya adalah Protestan. Makanya Kristen dalam pengertian ini, si Dauruk sudah turun, Dew bantu dulu. 1 Korintus 3 ayat 13. Oke, naikkan itu ada kalau Protestan mau naik atau Ortodoks. Dew. Sekali kelak. Saya bacakan Romo. Sekali kelak pekerjaan masing-masing. Sekali kelak pekerjaan masing-masing. 2 Korintus.
2 Korintus 3. Bukan. 1 Korintus 3 ayat 10, 11. 11. 1 Jangan ada Korintus padamu. 3 ayat Ayat 11 tadi. Tadi 11 ya. 13. Oke, sekarang 11. Jangan ada padamu. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jangan ada orang lain yang meletakkan dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oke, kalau begitu ayat 26, 23-nya apa? Kitab Tetapi suci kalian kamu pakai digital adalah semua milik ini, Kristus. bingung kalian ini. Tidak ada kitab suci di tangan kah? Ada, Romo. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Oke. Dan kamu adalah milik Kristus. Bukan miliknya Kefas, bukan miliknya Apolos. Sebelum ayat 23, Pak. Ayat 21, 22 dulu. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. 22. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. 23-nya. Dan kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Definisi Tapi kamu adalah orang milik. Kristen di sini. Jadi kalau Petrus tadi bilang dalam 1 Petrus 4 ayat 16, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, artinya kita harus kembali kepada etimologi Kristen. Orang Kristen, Kristiani, Kristiano atau Kristianus, dari dua kata Yunani, Kristus atau Kristus, Yesus, Mesias atau diurapi, ano artinya milik. Jadi Kristianus atau Kristiano atau Kristiani yang di Indonesia, itu artinya miliknya siapa? Kristus. Terus, Kalau ditambahkan Kristen Protestan, artinya milik Kristus yang protes. Yang protes ini, yang bukan lagi milik Kristus. Kenapa? Karena dalam Markus 9 ayat 40, mereka yang menentang kita tidak ada bersama dengan kita. Artinya, mereka yang memprotesi kita tidak ada bersama dengan kita. Artinya Protestan bukan milik Kristus. Selesai. Jangan marah. Dari etimologinya sudah, secara biblis, sudah ada kontradiksi gramatikal dan etimologi di situ. Sintaksis dan leksikon sudah terjadi kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Kristen Protestan artinya milik Kristus yang protes. Tidak ada milik Kristus yang protes. Yang milik Kristus harus setia kepada Kristus. Milik Kristus yang protes. Milik Kristus yang protes tidak ada. Kenapa? Kalau jadi milik Kristus, maka harus ajarkanlah semua yang dia perintahkan. Matius 28 ayat 20. Ajarkanlah kepada mereka semua apa yang saya perintahkan, dan ketahuilah saya akan menemani kalian, menyertai kalian sampai akhir zaman. Bagaimana Yesus menyertai mereka? Kalau begitu sudah ada 60.000 denominasi, kalian bilang kalau begitu bagaimana ya? Ada 60.000 denominasi ini, bagaimana Yesus menyertai? Yang menyertai itu, Yesus menyertai dengan satu kondisi, ajarkanlah semua yang dia perintahkan dulu, supaya kondisi kedua hadir, aku menyertai kalian sampai akhir zaman. Kalau sudah perintah apa yang dia tidak perintahkan, sudah ajar apa yang dia tidak ajarkan, itu sudah parah sekali. Menentang, protes sendiri kepada Yesus. Bayangkan setiap orang ajar sesuai dengan dia punya doktrin dan pemikiran pribadi. Rusakkah? Bukan sesuai dengan perintah Yesus. Yesus perintah pengakuan dosa, mereka bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Yesus perintahkan bilang anamnesis.
Anamnesis dalam lakukan ini sebagai kenangan akan aku, itu artinya anamnesis. Dan ritus anamnesis di dalam perjanjian atau azara atau anamnesis itu hanya dilakukan oleh seorang imam. Tidak ada pendeta di dalam di dalam kitab suci yang bisa merayakan anamnesis. Lakukanlah ini sebagai kenangan karena diambil dari ulangan, keambil dari perjanjian lama imamat sebagai anamnesis. Dan anamnesis itu, azara atau anamnesis itu harus dirayakan oleh seorang imam. Maaf Romo, saya potong sebentar. Kenapa pendeta tidak bisa dikategorikan imam ya? Ya, karena tidak bisa dalam pengertian itu anamnesis, dalam lakukanlah kenangan itu sebagai kenangan, lakukan itu sebagai kenangan akan aku, di sini digunakan kata anamnesis. Dan anamnesis itu harus dirayakan oleh seorang imam, bukan oleh seorang pendeta. Kategori ya pentabisan, penumpangan tangan, kan di Protestan tidak ada altar kan, Emlut? Tidak ada altar. Mimbar. Apakah Mimbar. ada altar? Ada mimbar saja. Karena kalau ada altar berarti mereka harus imam. Oh gitu, oke, paham. Karena tugas dari imam itu setiap hari dia buat apa? Keluaran 29 Keluaran 29 ayat 36. Setiap hari, engkau bantu. Tugasnya imam untuk apa? Menurut Kurban. Keluaran 29 ayat 36. Tiap hari loh, tiap hari. Deo masih sibuk, teman-teman mungkin yang lain. Halo. Yup. Halo, jelas Romo? Yup. Ya. Keluaran Yup. berapa Romo? 29 ayat 29 ayat 36. 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu. Dengan mengadakan pendamaian baginya, haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Altar tidak ada, bagaimana nih Emlut? Melawan sebuah nubuat, altar tidak melawan semua nubuat Yesaya tentang Yesus dan para pengikutnya. Kalian akan dinamakan imam. Yesaya 61 ayat 7, Deo. Ya. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Lanjut. Yesaya 61. Iya, Lanjut dari ayat 7 selanjutnya. iya. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku 60. akan 60 atau 61 Romo? 60 ya? Coba 60. Iya. 60 ayat 1 bagaimana? 60 ayat 1. Yes. Ya. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 61 ayat 1 apa bagaimana tulisnya? Roh Tuhan Allah ada padaku. Oke. Oleh Dari ayat 7 selanjut, ayat 7 8 lah, naik ke bawah. 8. Ini nubuat, ini kitab nubuat tentang Yesus ya. Nanti kalian akan menjadi apa? Oke, lanjut. Dari 8 Sebab selanjutnya. Sebab aku Tuhan mencintai hukum. Dari ayat Dan 5, Deo. Dari ayat 5. Dari ayat 5. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Oke, Dan tahan, orang-orang Deo. asing, Bukan lagi Israel ya, orang-orang luar ya. Orang-orang luar akan melayani kamu. Jadi bukan hanya orang Israel akan melayani kamu, tetapi kamu ini apa? Lanjut dulu. dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati dinamakan kekayaan. Apa? Deo. Imam Tuhan. Garis bawah itu. Kamu akan apa? Disebut imam Tuhan. Dan pelayan apa? Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Itu nubuat tentang pendeta, Deo?
Bukan Romo. Imam Romo ini. Oke. Yesaya ditulis 500 tahun sebelum kedatangan Mesias. Yesus menggenapi. Karena ini, kalau kita baca dari ayat 1, Yesus ambil di Lukas ya. Pada hari ini roh Tuhan akan menaungi aku, itu nubat. Jadi dia bilang kamu akan menjadi imam Tuhan dan pelayan Tuhan. Bab 66 ayat 20-21. Dan imam-imam ini dipanggil dari mana? Dari bangsa-bangsa lain. Yesaya 66 ayat 21 ya. 20-21. Iya. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Imam-imam ini diambil dari bangsa Lain. Kalau satu pendeta bilang katakan bahwa Yesaya tidak dipenuhi di dalam perjanjian baru, silakan naik dan beri datamu. Kalau Protestan yang tahu tentang kitab suci bahwa ini bab 66 ayat 21 tidak mereferensikan imamat dalam perjanjian baru, silakan protes. Kalau katakan bahwa Yesaya 61 tadi ayat 5 selanjutnya tidak menjadi referensi imamat pelayanan, imamat ministerial di dalam perjanjian baru, silakan datang dan protes sendiri Nabi Yesaya yang tulis itu. Oke, tadi tema ini dari mana tadi ya, Emlut? Oh, Pendeta imam. Tadi iya. Oke, karena pendeta harus imam. Karena itu supaya nanti dia mendapatkan makanan kehidupan dia dari altar dan sabda. Oke, 1 Korintus 9 ayat 13. Seorang pelayan Tuhan itu, imam itu harus hidup pertama dari altar. Setelah itu dari mimbar sabda. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Tahan. Emlut. Tahan dulu. Emlut. Siapa yang melayani mezbah? Siapa yang melayani altar? Pendeta? Imam dapat kehidupan dari atas. Dari altar. Yang kedua, mereka hapus buang ayat ini, mereka hanya pakai 14 saja. Mereka tidak akan baca ayat 13 ini. Kenapa? Karena mereka bukan imam. Tidak ada imamat pelayanan di sana. Makanya mereka mati-matian dengan ayat 14-nya. Deo. Demikian Ada pula apa ayat Tuhan. 14? Ya. Lanjut. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Mereka potong ayat 13 kayak Emlut. Karena 13 itu imam. Untuk dapat persepuluhan. Mereka cocokkan. 13 ini tentang imam nih. Kita tidak melayani altar, kita tidak punya mezbah. Ya sudah, kita nggak usah pakai deh. Kita pakai ayat 14 saja. Karena yang memberitakan Injil hidup dari Injil. Mereka pakai ayat itu, 13-nya mereka hapus. Kan kesian. Mana sekolah skritura? Harus sesuai dengan skritura atau kalau gitu. Tapi Ada pendeta yang mau protes. Saya mau tanya jadi pendeta maksudnya- itu bagaimana dengan ayat 13 ini? sorry Romo, saya jadi berpikir begini. Berarti mereka sadar juga ya sampai mereka tidak buat altar ya? Sadar. Nggak berani juga Memang dia. sadar. Sadar. Nggak berani. Nggak berani. Nggak akan berani buat altar. Kalau begitu hapus semua Ibrani. Hapus Ibrani. Karena itu surat imamat. Kitab imamatnya perjanjian baru tuh Ibrani. Ibrani omong tentang imamat, pelayanan.
imamat sakrifisial atau imamat yang imam yang membawakan korban penghapusan dosa. Mereka harus hapus imamat 7 Deu ayat 11-12 bahwa Yesus bukan menghilangkan imamat, melainkan menggantikannya dengan ritus Melkisedek. Oke. Deu, Ibrani 7 ayat 11-12. Maaf ya kalau ada ribut motor atau apa. Ibrani 7 ayat 11-12. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab, jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Mic-nya Romo, Romo. Mic. Tan. Jika imamat dihilangkan atau jika imamat di apa? Berubah, Romo. Bukan dihilangkan. Melainkan jika imamat dirubah pula Hukum Taurat. dirubah karena apa? Bukan lagi dari garis keturunan Harun dan Levi, melainkan dari semua suku yang lain. Menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesaya 66 ayat 21. Dari antara bangsa-bangsa lain ini akan kupilih jadi imam. Menggenapi apa yang dikatakan Yesaya 61 ayat 5 selanjutnya. Dan kamu akan menjadi imam Allah dan pelayan-pelayan Allah. Karena itu Roma 15:16 Paulus bilang supaya menjadi pelayan-pelayan bangsa-bangsa, liturgos ya, sebagai imam yang mempersembahkan roti dan semuanya itu, supaya apa? Mewartakan Injil. Yang kedua, supaya membawakan perkembangan bangsa-bangsa di dalam kasih dan pengudusan Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, tugas imam bukan tugas pendeta. Kesian dong, kamu pergi orang yang tidak bisa menguduskan persembahan, bagaimana? Emlut. Kamu pergi ke tempat yang tidak ada altar, bagaimana? Kalau begitu perjanjian baru bukanlah kegenapan dari perjanjian lama. Gereja mana yang tiap hari ada misa? Ada altar dan misa. Gereja mana yang setiap hari memecah-mecahkan roti? Gereja mana? Oke, saya itu, ya benar. Saya sayang para pendeta, saya sayang. Tapi sayang ajar yang benar ya, sayangnya ajar yang benar. Jangan ajar yang enak didengar telinga itu. Dan banyak orang-orang Katolik pergi cari guru-guru yang mengajar supaya enak didengar. Deo, kau bantu dulu, kau baca keras yang Katolik-Katolik yang suka masuk ke room-room tuh, enak ya. Judas of Rome, di room Katolik omongin agak halus, dia buka room di sana, dia bilang Katolik pelacur, yang seperti itu. Jangan kasih ruang untuk orang-orang seperti itu tuh, biar mereka buka ruang sendiri. Dan banyak Katolik yang suka dengar ajaran mereka ini. Itu Paulus sudah marah sekali kepada Timoteus tuh. Dia engkau batu dulu. 1 Timoteus, coba 1 Timoteus 4, 1 Timoteus 4 ayat 34. 243 Romo ya. Yo. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya. Empatnya? Ya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu tuh Katolik-Katolik yang suka dengar dongeng yang Judas of Rome. Yang enak ya. Dongeng yang dibuat oleh Budi Asali, dongeng yang dibuat oleh MYM, dongeng yang dibuat oleh Diki Ngadas, dongeng yang sampai saya malu sendiri sebut mereka pun nama. Mereka dengar dongeng seperti itu.
Tapi yang untuk ajar yang benar ini mereka tidak mau. Pergi ke gereja, omong dengan Pastor Proki. Kalau ada undangan kursus kitab suci, pembinaan umat, mereka tidak mau. Mereka pergi yang dengar dongeng. Enak dongeng itu, Dongeng sebelum persepuluhan nih. Oke, teman-teman. Lebih enak silakan. dengar dongeng. Tobat Romo, rendahkan diri. Ya. Apakah saya jawab dulu pedang roh? Apakah dengan mengatakan yang benar saya menjadi musuhmu? Galatia 4 ayat 16 baca untuk pedang roh. Pedang roh supaya engkau tahu, yang terima gratis beri gratis. Engkau jangan iri kalau saya ajar orang Katolik yang benar itu seperti apa ya, pedang roh. Bertobatlah. Bertobat, kau yang bertobat. Di mana saya Pedang roh. congkak hati. Pedang roh, baca ayat itu untuk pedang roh. Galatia 4:16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Dan baca untuk pedang roh yang panas-panas ini, Markus 1 ayat 21. Markus 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Apa sih, Bang? Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Haleluya. Seperti yang baru lewat ini. Nah, lanjut. "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Haleluya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apakah ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Oke, pedang roh. Minta maaf kalau pedang roh bilang saya sombong, mungkin dari pemikiran pedang roh. Tidak apa, engkau pikir saya seperti itu. Apakah dengan mengatakan yang benar, Itu Romo. saya akan menjadi Enggak Romo. musuh? Rata-rata orang yang tidak punya pengetahuan tuh Pedang akan iri roh, Romo. kalau datang naik dengan tema silakan. Kalau datang naik dengan framing atau hominem, dia tidak usah. Saya sangat berbelas Naik ya, kasih. Romo. Tanya di pendeta Eben itu atau pendeta yang lain kalau udah pakai masih selalu pakai kasih. Ini muridnya Markus Adi Markus ya, orang ini. Berani hanya framing sih. Itu kus-kus, Mo. Itu pasangannya, Romo. Pasangannya di pasangan Markus itu. itu, Romo. Iya. Nah, Romo, ada yang sedikit mau saya tanyakan, Romo. Aku, Romo, Sebentar kali lagi dulu dengan suara saya saya. ke belakang dulu. Saya ke belakang. Tolong silakan ngomong. Nanti Deo engkau ulang kembali. Silakan Om silakan. Tuh, Angel. Nanti cuma tahu pengen apa ya, Om Loro. Pengen validasi dari Romo. Dari teman-teman Protestan itu, Yakobus itu ada nggak sih di kitab sucinya itu? Pengen tahu itu aja sebenarnya. Karena kok berkali-kali diskusi saya dengan mereka, iman tanpa perbuatan nggak pernah selesai-selesai juga. Om Loro, Om Deo, saya nggak usah ditanyain masalah semalam ya, yang masuk ke gereja nyelonong terus. Minta penjelasan Maria itu. Sabar ya Om. Sabar ya Om. Selama
doktrin sola fide masih berlaku di Protestan masih selama itu pula tidak selesai barang itu. Sola, ya, ya nggak enak saya ngomongnya, nggak tega. Iya. Karena memang pada dasarnya ajaran bid'ah atau yang disebut dengan bidat hakikatnya itu tuh bertentangan dengan iman. Ya. Jadi yang disebut dengan ajaran bid'ah itu bertentangan dengan iman. Beda kalau sama skisma ya. Kalau skisma itu dia bertentangan dengan kesatuan gerejawi kan. Kalau skisma itu kan dia berpecah, nggak bersatu. Tapi kalau tentang bid'ah itu bertentangan dengan iman. Ya Romo ya. Deo, skisma lebih kepada menentang paus ya. Iya Romo benar. Pertentangannya dengan kesatuan gerejawi kan Romo. Oleh, sudah tadi apa tadi yang mau kita diskusikan? Ada Om Gea juga di sini. Silakan teman-teman. Ya, kalau teman-teman saudara-saudara Protestan yang mau berbagi silakan. Kami hanya untuk berbagi, berdialog. Kalau tadi Pedang Roh datang dengan belas kasih ya, kita juga berbelas kasih. Karena penghakiman yang berbelas kasih, karena penghakiman yang tidak berbelas kasih, karena penghakiman, langsunglah daripada saya pakai kata-kata sendiri. Yakobus 2 ayat 14, Dev. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang Ayat 13 mengatakan... kembali. Ayat ke-13. Oh, ayat 13-nya. Iya. Sebab penghakiman yang tak terbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah Oke, kalau gunanya, datang dengan- saudara-saudara? Cukup. Hanya ayat 13. Kalau tadi Pedang Roh datang dengan belas kasih, kita pasti berbelas kasih tuh. Kalau datang dengan ad hominem, sudah penghakiman, menghukum, menghakim, ya sudah kalau itu. Maaf ya Pedang Roh, harus pakai ayat untuk kamu kalau itu. Romo, barusan kan yang dibacakan Yakobus toh Romo? Iya kan Romo? Yakobus 2 ayat Nah. 13. Ya Yakobus 2, 17, 18, 2, 20, 23, 2, 22 kok nggak pernah diterima ya Romo? Biarin aja. Gak usah repot. Terima kasih Romo, sudah menguatkan saya ini. Biarkan saja. Biarkan saja ya. Biarkan aku sendiri menyendiri tanpa dirimu lagi. Roma yang mereka kutip, Roma yang sendiri menghancurkan. Roma 11, 20, 22. Apa kata Paulus? 11, 22. Roma 11 ayat 22. 11, 20, 22. Oh, 11, 20, 22 sampai Ya. 22. Ya, baiklah. 20. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacat dalam iman. Janganlah kamu sombong, Haleluya. tapi takutlah. Oke. Dia pelan-pelan. Di sini, haleluya protestantisme. Lihat saja, beriman. Baca kembali ayat itu dan kita dukung mereka punya sola fide dulu sedikit. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacat dalam iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Haleluya. Iya. Pelan-pelan Deo. Sola fide di sini ya menang ya, di sini ya menang ya. Menang ya dari pernyataan ini, dari ayat ini saja ya. Karena iman ya. Oke, lanjut. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh.
tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Haleluya. Murah hati kemurahan. Nah. Murah hati saudara-saudaraku Karena itu kalau tidak kemurah hati bagaimana? Kamu akan dipotong juga dari kemurahan hati Allah. Karena kamu tidak murah hati. Aduh, lucu-lucu nih Protestantisme ini. Banyak orang yang pergi apa ya? Percaya mereka ya. Jadi mau bilang apa? Murah hati toh Protestan supaya jangan dikeluarkan dari kemurahan Allah. Ya,